Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Junimil Salugina dengan NIM 21052107 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, yang pertama kali harus kita ketahui yaitu mengenai pengertian dari tata usaha sekolah atau pengertian dari administrasi tata usaha sekolah. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki arti. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi, menurut arti kata tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Nah, menurut Delinggi, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pola perbuatan dalam kegiatan ketatausahaan meliputi menghimpun segala keterangan yang diperlukan, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam audio visual secara manual maupun elektronik sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Mengelola berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Mengandalkan atau menggandakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. Dan yang terakhir itu menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Nah, yang selanjutnya itu mengenai tata ruang kantor dan sekolah. Menurut Dr. Handus, Delinggi mengatakan, tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Yang pertama, azas-azas pokok tata ruang kantor. Menurut Richard Mutter, ada 4 azas tata ruang pada suatu kantor. Keempat azas ini semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat azas tersebut adalah: yang pertama, azas jarak terpendek. Perubahan tata ruang kantor pada azas ini maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak antara meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain, bandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. Yang kedua, azas rangkaian kerja. Azas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya karena pengaturan meja yang sudah runtut atau teratur. Yang ketiga, azas penggunaan segenap ruangan.
Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan lain sebagainya, sehingga membuat ruangan semakin nyaman dan asri. Yang terakhir, azas perubahan susunan tempat kerja. Azas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Nah, yang kedua, bentuk-bentuk tata ruang kantor. Tata ruang kantor ini terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, tata ruang tertutup, dan yang kedua, tata ruang terbuka. Tata ruang tertutup yaitu suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam berbagai bagian. Yang kedua, tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitas dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka, sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut pandang. Yang ketiga yaitu mengenai prinsip-prinsip tata ruang kantor. Ada beberapa prinsip dalam tata ruang kantor, yaitu yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat menyurat dalam jarak yang pendek. Yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang terakhir, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai peranan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Ada beberapa peran guru, yaitu yang pertama, peran guru dalam pencatatan murid. Yang kedua, peran guru dalam pencatatan tentang guru. Nah, peran guru dalam pencatatan murid ini yaitu pencatatan terhadap siswa, terutama adalah siswa baru, siswa per kelas, per semester, dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan kena drop out. Dengan pencatatan inilah, maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping ini, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah, dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu, tidak boleh hilang atau rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa. Yang kedua itu mengenai pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Pada gilirannya nanti semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketatausahaan menjadi penting karena ketatausahaan dapat membantu dan mempermudah segala urusan sekolah
khususnya dalam surat menyurat, arsip, pengumpulan data, penyimpanan dan pelaporan data yang berada di sekolah. Kegiatan yang mendasari administrasi ketatausahaan adalah mengurus segala bentuk administrasi yang ada di sekolah dan membantu kepala sekolah, guru, ataupun siswa dalam urusan yang bersangkutan dengan administrasi. Nah, inilah penjelasan mengenai ketatausahaan sekolah dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.